Manfaat kerokan untuk menyembuhkan masuk angin dan manfaat lainnya. Banyak orang selalu minta kerokan ketika badan merasa nyeri atau pegal karena masuk angin. Bermodalkan sekeping uang logam ditambah balsem atau minyak kayu putih, kemudian dikerok. Akhirnya umumnya langsung masuk angin pun ngacir. Semakin banyak gurat-gurat merah gelap memenuhi punggung, pasien kian senang. Untuk kerokan, pertama kita mulai dengan melakukan pemijatan dengan minyak. Di sini saya menggunakan minyak angin, minyak kayu putih, kemudian ditambah juga herbalnya berupa minyak zaitun, kemudian ditambahkan lagi dengan bawang merah dan serai sehingga hangat. Kerokan memang cara paling tua untuk mengatasi gejala masuk angin. Uniknya, cara sederhana ini tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga di negara-negara Asia lainnya. Orang Vietnam menyebut kerokan sebagai Chow Giodi, adapun warga Kamboja menyebutnya dengan Goh Kiol. Di Cina yang terkenal dengan akupunkturnya, metode kerokan juga cukup populer dengan sebutan guasa. Bedanya orang Cina memakai batu giok sebagai alat pengerok, bukan kepingan uang logam. Nah, sekarang saya ngeroknya juga dengan tanduk dari kerbau. Tapi ngomong-ngomong ini dibuat juga dari Cina. Saya juga biasa menggunakan ini untuk guasa. Nah, hanya saja rasanya agak cocok dengan kulit karena tanduk kerbau itu terbuat dari karbonat yang masih alamiah. Jadi berbeda dengan logam. Hasilnya agak berbeda. Kalau dengan logam akan menimbulkan warna merah yang pekat, tapi kalau dengan alat kerokan terbuat dari tanduk ini kurang merah. Konon warna merah yang timbul pada kulit setelah kerokan adalah pertanda badan telah kemasukan angin secara berlebihan. Makin pekat warnanya pertanda banyak pula angin yang berdiam di tubuh. Benarkah demikian? Tentu tidak. Warna merah bertanda pembuluh darah halus atau pembuluh darah kapiler di bawah permukaan kulit pecah, sehingga terlihat sebagai jejak merah di tempat yang dikerok. Badan orang sehat pun akan memerah jika dikerok. Karena itu banyak kalangan tak meyakini kemujaraban pengobatan kerok. Di negara-negara barat, kerokan sama sekali tidak dikenal. Pada saat saya di luar negeri, mereka menyebutnya hanya dengan cold. Nah, menurut dokter, yang disebut kerokan ini juga merupakan sakit-sakit dari gejala-gejala. Jadi di Indonesia itu masuk angin termasuk gabungan dari berbagai gejala, tapi di barat umumnya tidak sakit seperti itu. Namanya demam, dingin ya dingin. Tapi kalau orang Indonesia demam, menggigil, dan banyak juga terasa anginnya dengan ingin muntah-muntah.
Namun secara medis, kerokan adalah salah satu metode memperlebar pembuluh darah, tapi darah tepi yang menutup atau nyebutnya vasokonstriksi menjadi semakin melebar atau vasodilatasi. Ini tak berbahaya asal tak jadi kebutuhan primer. Jika terus-terusan dikerok, akibatnya banyak pembuluh darah kecil dan halus yang akan pecah. Namun, dalam taraf normal, kerokan akan membuat penderita masuk angin merasa nyaman karena telah melepaskan hormon beta endorfin. Secara ilmiah, praktek sederhana ini terbukti mampu mengobati gejala masuk angin atau sindroma dingin yang memiliki gejala nyeri otot. Sekarang perhatikan yang saya kerok ini semuanya menjadi warna merah, dan itu membuatnya orang yang dikerok itu merasa nyaman, ya, warna merah sekali. Secara ilmiah, praktek sederhana ini terbukti mampu mengobati gejala masuk angin atau sindroma dingin yang memiliki gejala nyeri otot atau mialga, mual, dan demam. Bukan hanya itu, prinsip kerokan tak beda jauh dengan akupunktur yang menancapkan jarum dalam tubuh. Maksudnya, prinsip kerokan adalah meningkatkan temperatur dan energi pada tubuh yang dikerok. Peningkatan energi ini dilakukan melalui perangsangan kulit tubuh bagian luar. Dengan cara ini, saraf penerima rangsang di otak akan menyampaikan rangsangan yang menimbulkan efek memperbaiki organ pada titik-titik meridian tubuh. Nah, pada gilirannya, arus darah di tubuh yang lancar akan menyebabkan pertahanan tubuh juga meningkat. Metode ini biasanya dilakukan dengan menggaruk dan menekan bagian permukaan kulit menggunakan minyak kayu putih dan benda tumpul seperti uang logam. Kalau saya menggunakannya tanduk yang diolah menjadi seperti koin, tapi menimbulkan juga warna merah. Banyak mitos tentang manfaat dari kerokan ini sehingga pilihan untuk melakukannya terapi ini masih sering kita jumpai. Meski dunia medis sudah canggih, namun kebiasaan kerokan ternyata masih bisa dinikmati dari berbagai golongan dan strata sosial. Budaya kerokan ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Dan di Nusantara juga kerokan ini banyak di berbagai daerah. Terapi ini digemari karena rasanya yang manjur dan murah tentunya untuk sebuah penyembuhan penyakit. Setelah dilakukan terapi kerokan ini, badan sering terasa lebih baik. Hal ini disebabkan oleh suatu endorfin yang keluar dari proses kerokan tersebut. Tidak hanya penduduk Indonesia yang sering melakukan teknik terapi ini, di luar negeri pun mengenal kerokan, namun berbeda dalam bentuk dan tekniknya. Ya, teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk kerokan? Di Vietnam mengenal Chow Gyo, dan Kamboja teknik penyembuhannya disebut Goh Kiol. Di Tiongkok mengenal guasa karena menggunakan batu giok. Mereka menyebutnya terapi semacam kerokan ini dengan disebut Jade Stone Therapy. Mungkin karena menggunakan batu giok tersebut, teman-teman.
Apabila sudah selesai dikerok teman-teman, selanjutnya kita akan urut lagi agar minyaknya merata.